Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. 46 materi mentauhidkan Allah, hal teragung yang diperintahkan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa'adamu ma amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradu bil ibadah. Hal teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Secara bahasa, tauhid adalah masdar atau bentuk ketiga dari kata kerja wahada yuwahidu, yang artinya membuat sesuatu menjadi satu. Dan hal ini tidak akan terrealisasikan kecuali dengan jalan penafian dan penetapan, yakni menafikan hukum selain dari yang diesakan, lalu menetapkan keesaan kepada yang diesakannya. Contohnya adalah bahwasanya seseorang tidak bisa mencapai tauhid kecuali dengan persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ia menafikan ketuhanan selain Allah dan hanya menetapkan ketuhanan untuknya semata. Dikatakan oleh penulis bahwa hal yang paling agung yang diperintahkan Allah adalah tauhid, adalah benar. Dasarnya adalah seluruh para nabi dan rasul menyerukan hal ini. Nabi yang pertama sampai nabi terakhir, begitupun dengan rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, menyerukan umatnya untuk bertauhid. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut thaghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, fasirul fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. An-Nahl 36. Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa hal pertama yang harus kita pelajari, kita dakwahkan adalah mengenai tauhid. Karena tauhid adalah pokok dari semua permasalahan agama dan tauhid ini merupakan inti dari agama. Bukan hanya itu, tauhid juga merupakan tujuan penciptaan seluruh makhluk yang harus dilakukan oleh setiap makhluk. Apabila seseorang mengerti akan tauhid bahwa ini merupakan tujuan manusia, maka tauhid akan selalu berada dalam benaknya. Dalam keseharian, dia akan selalu mengaplikasikan tauhid seperti ketika akan membantu orang lain, dia akan memastikan bahwa dia membantu orang lain itu harus dasar karena Allah. Begitupun ketika akan mengunjungi orang tua, saudara atau amalan baik lainnya, dia akan memastikan bahwa amalan yang dilakukannya harus dilakukan karena Allah, sehingga ketika melakukan perbuatan baik yang berkaitan dengan orang lain, kita tidak memperdulikan respon mereka terhadap kita, karena respon yang ingin kita dapatkan bukan dari sesama manusia, melainkan dari Allah. Dengan itu, tidak akan ada lagi perasaan sakit hati karena sudah melakukan hal yang baik kepada orang lain. Namun, balasan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Seyogianya, manusia bertauhid melakukan segala sesuatu amal baik hanya karena Allah. Penulis mendefinisikan tauhid dengan mengesahkan Allah dengan beribadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa maksudnya adalah kamu menyembah kepada Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan engkau sekutukan dia dengan nabi yang diutus, malaikat yang dekat dengan Allah, pemimpin, raja atau siapapun dari jenis makhluk. Tetapi hendaknya engkau mengesahkannya semata dalam beribadah dengan penuh cinta dan pengagungan.
rasa harap dan takut, dan dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah tauhid yang dibawa para rasul untuk diterapkan pada kaumnya, sebab dalam tauhid itulah penyimpangan terjadi pada kaumnya. Definisi secara umum, selain yang disampaikan oleh penulis dari tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah mengesahkan Allah dengan yang menjadi kekhususan dirinya. Inilah yang sangat harus diperhatikan oleh masing-masing di antara kita. Jadilah manusia bertauhid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.